Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Kerendahan hati dalam berdoa. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita tenangkan hati kita dan biarkan hati kita hadir di hadapan Tuhan. Bayangkan, dua orang sedang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama seorang Farisi. Ia berdiri tegak, doanya panjang, kata-katanya indah. Tetapi di dalam hatinya ada satu perasaan, aku lebih baik dari yang lain. Sekarang, bayangkan orang yang kedua, seorang pemungut cukai. Ia berdiri jauh, kepalanya tertunduk. Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Dan hanya satu kalimat keluar dari hatinya, "Ya Bapa, kasihanilah aku, orang berdosa." Bapak Ibu, perlahan-lahan kita mulai menyadari sesuatu, bahwa di hadapan Tuhan bukan siapa yang paling hebat yang berkenan, tetapi siapa yang paling tulus hatinya. Dan Yesus mengatakan sesuatu yang sangat dalam. Pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan. Mengapa? Karena ketika seseorang berani merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, pada saat itu juga rahmat Tuhan mulai bekerja di dalam hatinya. Sekarang mari kita semua masuk sedikit lebih dalam ke dalam hati kita sendiri. Mungkin tanpa kita sadari, kadang kita berdoa seperti orang Farisi itu. Doa kita benar, ibadah kita benar, tetapi hati kita mungkin perlahan menjadi keras. Dan masa Prapaskah ini seperti sebuah cermin rohani, cermin yang dengan lembut memperlihatkan keadaan hati kita, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memulihkan. Rasul Paulus mengingatkan
bahwa manusia dibenarkan oleh iman, yang artinya semuanya adalah rahmat. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Yang ada hanyalah satu sikap hati, yaitu kerendahan hati. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga belajar dari teladan Santa Matilda. Dia seorang ratu. Ia memiliki kekuasaan. Ia memiliki kehormatan. Tetapi di dalam hatinya, ia memilih sesuatu yang jauh lebih besar. Hidup dalam doa, hidup dalam pelayanan, hidup dalam kerendahan hati. Santa Matilda tahu satu rahasia kehidupan rohani, yaitu semakin seseorang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, semakin Tuhan meninggikan hidupnya. Sekarang, bayangkan hati kita berdiri di hadapan Tuhan, tanpa topeng, tanpa kebanggaan, tanpa pembelaan diri. Hanya sebuah hati yang berkata dengan jujur, "Tuhan, aku membutuhkan Engkau." Dan pada saat hati mengatakan itu dengan tulus, sesuatu mulai berubah di dalam diri kita. Hati menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih damai, karena rahmat Tuhan mulai menyentuh bagian terdalam dari hidup kita. Maka di masa Prapaskah ini, mari kita belajar dari pemungut cukai itu. Mari kita belajar dari Santa Matilda. Bukan menjadi orang yang terlihat paling rohani, tetapi menjadi orang yang paling tulus di hadapan Tuhan. Dan ingatlah satu kalimat ini baik-baik. Jika hati kita merendah di hadapan Tuhan, maka rahmat Tuhan akan bekerja diam-diam, bahkan sampai ke dalam kedalaman hati yang paling tersembunyi. Dan dari situlah Tuhan mulai memperbaharui hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, biarlah rahmat-Mu bekerja di dalam hati kami, memperbarui hidup kami, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.